Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang surah Al-Kahfi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ayat 31. Kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat 32 sampai 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafna huma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. (32 sampai 34). Wadrib lahum, wahai Muhammad, buatlah untuk mereka masalan, sebuah perumpamaan. Di antara cara mengajarkan sesuatu itu adalah dengan membuat perumpamaan-perumpamaan, baik itu kisah-kisah, ya, cerita-cerita, ataupun perumpamaan dengan apa yang terjadi di alam sekitar kita, ya. Wadrib lahum masalan, buatlah untuk mereka sebuah perumpamaan. Apa perumpamaannya? Yaitu rajulaini, dua orang laki-laki. Ja'alna li ahadihima jannataini, kami telah menjadikan bagi salah satu dari dua orang tersebut jannataini, dua kebun. Jadi dari dua orang laki-laki itu salah satunya punya dua kebun, ya. Kebunnya berisi tanaman min a'nabin, yaitu tanaman anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami itari atau kelilingi dua kebun tersebut binakhlin, yaitu dengan pokok pohon nakhl. Apa nakhl, ya? Kurma, ya. Jadi pohon tersebut, pinggiran-pinggirannya itu diitari oleh pohon-pohon kurma. Berarti di tengahnya ada pohon anggur, ya. Jadi berkebunnya berkebun anggur. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami telah menjadikan bainahuma, di antara keduanya itu, di antara kedua kebunnya itu, zar'an, ada ladang.
Jadi ada dua kebun, kebunnya itu ditanami apa? Anggur. Kemudian yang mengitari dua kebun itu adalah kurma. Wah, ini produktif semua ya ini ya pohon-pohonnya ya. Kurma itu kalau panen itu bisa banyak ya. Dulu ada yang apa namanya? Beberapa tahun yang lalu ada proyek kebun kurma di mana? Di Jonggol, walaupun akhirnya nggak ada. Ya, ada proyek di situ dengan hitung-hitungan yang lumayan ya. Jadi bahkan dibandingkan dengan tanaman sawit waktu itu, kurma itu ya. Dan ternyata hasilnya lebih banyak daripada apa namanya ditanami dengan sawit. Itulah hitung-hitungannya ya. Berarti memang kurma itu produktif ya, pohon yang produktif dia bisa menghasilkan. Isinya kebunnya adalah anggur juga itu adalah menghasilkan. Apalagi kalau di sekarang ya, itu banyak orang-orang bikin kebun mini, isinya adalah anggur. Kemudian di situ apa namanya ditanamlah anggur-anggur yang kualitas, yang bagus-bagus ya ininya bibitnya. Kemudian dipakailah kebun mini itu seperti untuk edukasi anak-anak sekolah. Nah, jadi wisata apa namanya? Edukasi ya, edukasi pohon anggur. Sekaligus ntar yang ke situ ya beli anggurnya juga. Jadi dapat penjualan anggur, dapat tiket untuk apa namanya? Wisatanya itu. Dan itu menghasilkan ya. Jadi subhanallah ini ya, perumpamaan ini ya. Ternyata di zaman kita itu ini hal yang sangat menghasilkan ternyata. Kemudian di antara dua kebun itu masih ada ladang juga. Ya, ada ladang. Kiltal jannataini, kedua kebun tersebut yang punyanya satu orang tadi itu atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Dua kebun itu telah menghasilkan buah-buahnya, ya, hasil dari tanaman-tanamannya tersebut, walam tadlim minhu syai'a, dan tidak kurang sedikit pun. Jadi Allah karuniakan, Allah berikan kepada orang tersebut kebunnya adalah kebun yang subur, sehingga hasil panennya itu tidak rugi ya, sangat menghasilkan ya, hasil kebunnya sangat menghasilkan, tidak seperti di kita sekarang ya, yang bertani bercocok tanam itu hidupnya la yamutu wa la yahya ya, nggak hidup ya nggak mati ya. Iya, jadi tanam modalnya besar, pupuk, kemudian belum obat-obat dan lain sebagainya. Waktu panen harga jeblok. Ya, waktu panennya harga jeblok. Mau itu tanaman cabai, mau ke itu padi, mau segala hal itu jeblok semuanya. Tebu juga begitu ya. Tebu juga begitu. Waktu panen harga jeblok. Karena impor ya. Waktu panen besar-besaran pada impor semuanya. Padi banyak yang panen impor, sehingga yang di dalam nggak terjual. Itu cerita dulu ya, nggak tahu yang sekarang ya. Hah? Sama. mudah-mudahan nggak sama lah ya yang sekarang. Itu kan 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu seperti itu. Nah, orang ini diberi oleh Allah kondisi yang berkebalikan dari orang sekarang ya. Jadi dia itu berkebun, bertani, dia bercocok tanam, dan hasilnya itu nggak pernah rugi. Maka disebutkan lam tadlim minhu syai'a. Jadi tidak menzolimi, sampai diistilahkan begitu ya. Jadi kebunnya itu tidak menzolimi orang tersebut sedikit pun. Mana ada kebun zolim ya? Yang zolim kan orang. Nah, maksudnya itu adalah tidak
kurang hasilnya atau tidak merugikan. Ya bisa dikatakan zalim kalau sudah lelah-lelah bertani dengan modal sekian, ternyata hasilnya tidak sepadan, rugi bahkan ya dari pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk bertani. Sehingga akhirnya banyak orang yang meninggalkan pertanian, ya. Lebih menghasilkan ke luar negeri. Jadi apa? TKI ya, jadi TKI. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan kami telah mengalirkan di antara keduanya itu nahara, sungai. Waduh, kurang apa ini ya? Kehidupannya ladang itu air. Ya. Kehidupan sawah itu adalah air. Kalau nggak ada air mah nggak bisa bertanam. Di beberapa daerah yang mengalami musim kering beberapa waktu yang lalu, ya panennya sebagian gagal karena memang nggak ada air. Sumur pun udah nggak keluar. Ya, ada yang nggak mau juga dia pakai sumur karena hasilnya ya malah nggak seberapa gitu ya. Jadi modal untuk bikin sumurnya udah terlalu gede dibandingkan hasil yang nanti diharapkan. Tapi ada yang berpandangan ya nggak apa-apa lah daripada nggak dapat apa-apa sama sekali. Jadi walaupun rugi ya nggak apa-apa lah, ntar dapat beras ya. Walaupun nanti hasilnya itu adalah tidak sepadan dengan yang modal yang dikeluarkan. Nah, itu kondisi di saat kita. Sementara orang ini nggak perlu ngebor, nggak perlu apa, di kebunnya itu ada sumber mata air. Coba, yang mengalirkan airnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjadikan sumber mata air itu berkurang debit airnya, maka siapa yang bisa mengembalikan sebagaimana asalnya? Jamaah salat maghrib dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kejadian di beberapa daerah, bahkan walaupun sampai sekarang itu musim hujan, mulai musim kemarau panjang kemarin itu, puncak-puncaknya September itu banyak sumur yang kering. Ya, ada sebagian ketika sudah masuk musim hujan sudah mulai normal lagi. Tapi ada yang sampai sekarang nggak kembali airnya. Jadi masih nggak keluar. Ya, padahal sudah musim hujan. Nah, itu membuktikan bahwa Allah yang mengatur semua ya. Allah yang mengatur keluarnya air itu. Kalau Allah sudah menjadikan air itu sudah nggak keluar ya, siapa yang bisa mengeluarkan air dari perut bumi? Wa kana lahu samar. Orang tersebut dia memiliki kekayaan dari hasil kebunnya ya. Karena memang kebunnya itu subur, dia punya dua juga, semua pohon yang ada di situ menghasilkan semua ya, dan sudah sangat cukup dengan adanya sumber mata air di kebun itu ya. Jadi dia nggak perlu keluar modal istilahnya untuk ngebor sumur atau membuat aliran atau irigasi ya, nggak perlu modal begitu, itu udah air sudah ada di kebun itu, maka akhirnya dia mendapatkan kekayaan yang melimpah dari kebunnya tersebut. Faqala li sahibihi, lalu berkatalah orang yang memiliki dua kebun ini kepada temannya. Ya, tadi kan dua orang ya yang diceritakan, dua orang laki-laki. Nah, yang punya dua kebun ini berkata kepada temannya, wa huwa yuhawiruhu, dalam kondisi dua orang itu saling ngobrol ya, dalam keadaan ngobrol. Orang itu berkata, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Aku ini punya harta lebih banyak dibandingkan kamu, dan aku memiliki pengikut yang lebih banyak dibandingkan kamu. Nah, ini diantara dialog yang
ditampilkan di dalam ayat ini ya. Jamaah salat maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin pelajaran dari rangkaian ayat ini. Yang pertama adalah fi qissatir rajulaini namudajani sorihani lin nafsi al-mughtarrah bi zinatil hayatid dunya wa zakharifiha. Dalam kisah ini ya, kisah dua orang laki-laki yang diceritakan